Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pada pembahasan al-mansubatul asma, yakni sim-sim yang mansub. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya al-mansubatul asma pada kitab al-miyasar ini ada 12, yakni asyara nawan, ya. Wahia, yang pertama maf'ul bih, kemudian maf'ul fih, maf'ul ajri, kemudian maf'ul mutlaq, yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Untuk kali ini kita membahas yakni pada bab al-hal. Apa itu hal? Definisinya, ya. Kita baca definisinya. Definisi al-hal: ismun yudkaru li bayani hay'atil fa'il awil maf'uli bih hina husulil fi'li, yakni isim, ya. Isim yakni isimnya mansub, ya, karena kita sudah sedang mempelajari isim-isimnya mansub. Yudkaru, yang disebutkan, isim, ya, mansub yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih, untuk menjelaskan fa'il atau maf'ul. Hina, ketika husul fi'li, ketika terjadinya perbuatan, ya. Ketika terjadinya perbuatan. Nah, di sini kita poinnya ada di sini, ya. Keadaan fa'il atau untuk menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul bih. Seperti pada contoh yang kita intinya, maksudnya di sini intinya adalah isim yang mansub, ya. Nanti ada kaidah, nanti kita berikan kaidah, yakni isim yang mansub terletak atau ba'da ma'rifah, ya. Ba'da ma'rifati, yakni dia adalah hal, atau nanti dia bisa berupa khobar. Namun nanti ada perinciannya di pembahasan yang lebih lanjut, ya. Namun di sini disebutkan hanya isimnya mansub, ya, yudkaru, yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan, ya. Berarti hal ini adalah penjelasan suatu keadaan, ya, daripada fa'il, pelaku, atau yang dikenai pekerjaannya. Simpelnya keadaan, ya, seperti itulah. Seperti pada contoh, ja'a Muhammadun rakiban. Ja'a Muhammad telah datang. Rakiban, ya. Di sini rakiban adalah hal, ya. Rakiban adalah hal, ya. Mana untuk menjelaskan siapa sahibul halnya? Sahibul hal adalah sahibul hal, sahib menjelaskan pelakunya, ya. Jadi hal di sini rakiban, Muhammad telah datang dalam keadaan, ya, berkendara, yang mengendari, berkendara atau menaiki, ya, atau menaiki sesuatu, ya, berkendara, dalam keadaan berkendara. Jadi keadaannya di sini adalah dia adalah mansub, ya, dan dia adalah hal, keadaan dari pelaku, yakni Muhammad. Kemudian contoh yang kedua, shalla aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan, jadi duduk. Jalisan adalah hal dari sahibnya. Sahibnya mana? Ya, Ali, ya, sahibul halnya adalah Ali, dan dia mansub jalisan, ya.
Mansubnya ini isim mansubun yang menjelaskannya suatu keadaan fa'il atau maf'ul. Kemudian contoh yang ketiga, akalal waladu qa'iman. Akalal waladu qa'iman. Anak laki-laki ya yang sedang tetap dalam keadaan memakan ya, berdiri dalam keadaan berdiri. Maksudnya seorang laki-laki yang makan yang telah makan namun dalam keadaan berdiri ya, seperti itu. Mana halnya, yakni qa'iman. Qa'iman adalah hal dari isim mansub ya. Dan menjelaskan keadaan daripada al-walad. Al-walad dia adalah sahibul hal dan halnya adalah qa'iman. Di sini dijelaskan al-hal ismun ya. Yudkaru li bayani hayhatil fa'ini aw maf'ul bih hina husnul fi'li. Dari penjelasan di atas sebelum didapati, maksudnya di sini nanti diterangkan bahwasanya hal terletak setelah ma'rifah. Wa alamatuhu dan alamat atau tandanya an yasluha bisa wuquhu ya, atau bisa letaknya jawaban dari jawaban bagaimana ya, seperti pada misalnya bagaimana Muhammad datang ya, dia dalam keadaan berkendara. Likaifa, untuk menanyakan bagaimana. Wa syaratul hal, syarat hal yakni berupa nakirah. Hal itu berupa nakirah. Wa an yakuna sahibuhu adalah ma'rifah. Sahibnya mana tadi? Sahibnya adalah Muhammadun, ma'rifah. Aliyun juga ma'rifah. Al-waladu juga ma'rifah karena ada al. Jadi syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah yang berupa hal adalah nakirah ya, dan dia mansub, nakirah mansub. Kemudian sahibnya dia adalah ma'rifah. Nanti ada kaidahnya. Kemudian kita lanjut. Al-hal ya, berupa mufradah dan murakkabah. Artinya adalah mufradah di sini artinya dia bisa berupa dia bukan berupa jumlah. Mufradah di sini yakni bukan berupa jumlah. Jumlah kan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan yang termasuk di sini jumlah ya, maka bukan dari keduanya ya, bukan dari jumlah fi'liyah atau bukan dari jumlah fi'liyah. Ini berupa mufradatan atau yang menyerupainya, atau yang menyerupai dan bukan pula yang menyerupai suatu jumlah. Menyerupai suatu jumlah, syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah itu ada dua, yakni di sini ya, kita berikan jar majrur ya, jumlah yang berupa dia bukan jumlah tapi menyerupai jumlah, seperti misalkan fil maktabi ya, jar majrur, ada huruf jar kemudian isim setelahnya majrur. Kemudian yang kedua adalah berupa dzaraf dan jar dan majrur, yakni dzaraf. Di sini dzaraf ada dzaraf zaman dan dzaraf makan, berupa ad-dzarfu. Dzarf zaman dan dzarf makan. Naam, contoh pada bagian contohnya, shalal waladu jalisan. Shalal waladu jalisan. Jalisan di sini adalah bagian mufradah. Dia bukan pula jumlah, bukan pula jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah.
dan dia juga bukan berupa jar majrur. Kemudian dia bukan pura dzaraf ya. Shalal waladani jalisaini ya, sama. Ini yang menunjukkan musanna ya. Shalal auladu jalisina ya, sama juga. Ini untuk menunjukkan jamak ya, menunjukkan jamak. Perhatikan di sini fiilnya tetap mufrad ya. Karena kaidah fiil tetap mufrad, tidak berubah. Misalkan di sini auladu ini kan jamak, tetap fiilnya tetap dalam keadaan mufradnya. Tidak berubah. Solu ya, tidak berubah. Kemudian al-hal dari bentuk murakkabah, yakni susunan. Iya ya. Susunannya, maka dia nanti adalah tersusun dari berupa jumlah ya. Yakni berupa jumlah fi'liyah atau berupa jumlah ismiyah. Namun dengan syarat nanti ketika dia berupa jumlah ismiyah, nanti dengan syarat dia adalah digandengkan dengan wawu, namanya wawu haliyah. Kita lihat pada contoh ja'al waladu yabki, yakni telah datang seorang anak ya, seorang anak laki-laki dalam keadaan atau sambil, bisa diartikan sambil atau bisa diartikan dalam keadaan yabki, menangis ya. Kemudian ja'al aliyun, Ali ya, telah datang dalam keadaan yamshi, berjalan ya. La tashrab wa anta qaim, janganlah kamu minum sedangkan kamu dalam keadaan berdiri ya. Maka syarat dia isim berupa jumlah ismiyah, dia harus bersama dengan wawu, namanya wawu haliyah. Kaidah ya, kullu jumlatin, setiap jumlah, waqa'at, terletak pada nakirah, yakni kaidah ya, ini penting. Kaidah ini harus dicatat. Jadi setiap jumlah yang letaknya terletak pada nakirah, setelah nakirah, isim-isim nakirah, fahiya sifah ya. Bedanya dengan hal, maka dia ya, di sini kita lihat dia pasti terletak setelah apa? Isim yang ma'rifah, al-waladu, al-waladani, aliyun, al-waladu, la tashrab wa anta. Di sini juga dia ma'rifah tashrab ya. Maka dia ada dhamir di dalamnya, dhamir namanya tashrab. Dhamir mustatir wujuban, taqdiruhu anta, yakni di sini dia juga ada namanya ada domirnya ya, berupa ma'rifah ya, yakni domir. Kaidahnya domir adalah ma'rifah. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah, yakni setelah nakirah maka dia adalah sifat. Contoh misal au waladin sholihin yad'u lahu ya. Atau anak yang soleh yang mendoakan, yad'u lah, yakni yang terus menerus mendoakannya ya, mendoakannya, mendoakan orang tua, mendoakan siapa, anak soleh. Maka di sini adalah kaidahnya tadi, setiap jumlah yang terletak setelah nakiro maka dia adalah sifat ya. Ini dia sifatnya daripada soleh ya, yad'u lahu. Maka diartikan, diterjemahkan ya, anak soleh yang ya, maka sifat itu bisa diartikan yang mendoakan ya, mendoakannya, nyanya kembali pada ya orang tua, ibu, bapak gitu ya. Ya, di sini adalah dia sifah. Nanti ada kaidahnya ya, kita akan beri kaidah. Ketentuan ya, di sini
Kita baca lagi, kullu jumlatin waqa'at badal ma'rifah, maka dia adalah hal ya. Seperti ja'al waladu yabki, al waladu di sini ma'rifah karena ada al. Yabki adalah jumlah fi'liyah. Ya, kullu jumlatin, setiap jumlah yang terletak setelah badal ma'rifah, maka dia hal yabki. Kita baca ketentuan-ketentuan. Pada umumnya hal dibentuk daripada isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, yang belajar sorof, misalkan isim fa'il, misalkan dari doroba, yadribu, dorban, toribun, ribun. Ini adalah isim fa'il. Doribun, maka dia bisa diartikan dengan yang melakukan pemukulan. Doribun, yang melakukan atau pelaku ya, isim fa'il, namun dia isim. Kemudian isim maf'ulnya apa? Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun ya, madrubun, ini isim maf'ulnya. Maka dia bisa dikatakan sebagai hal. Biasanya dia dikatakan sebagai hal ya. Karena dia adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan ya, seperti pada contoh yang di atas kita sebutkan tadi. Hal terdiri dari isim nakirah ya, nakirah. Sedangkan sohibul hal harus terdiri isim ma'rifah. Seperti di sini. Mana sohibul halnya adalah al-walad. Al-walad sohibul hal. Halnya mana? Berupa jumlah apa? Fi'liyah, yabki. Jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat seperti la tasrub ma'an haron. Menjadi sifat. Misalkan di sini kan nakirah ya. Nakirah ma'an haron, maka haron menjadi sifatnya daripada ma'an ya. Sifat. La tashrab al-ma'a al-hara ya, jadi pada sifat ya. Sifat daripada al-hara. Kemudian al-hal harus selalu mengikuti sahibul hal dalam mudzakkar atau muannas ya, mufrad ya, musanna atau jamaknya. Kita berikan kaidah di sini ya. Di sini kita berikan kaidah. Kaidah yang pertama ya. Al-qaidatu al-halu labudda an yakuna nakiratan. An yakuna nakiratan. In ja'a ma'rifatan fayu awal ini ila nakiratin. Misal la ilaha illallah wahdahu. Al-hal harus, labudda harus berupa nakirah ya. Jika datang dalam keadaan ma'rifah ya, ja'a ma'rifatan fayu awal maka ditakwil ke nakirah. Seperti pada contoh la ilaha illallah wahdahu. Mana halnya? Ya di sini dia datang berupa ma'rifah wahdahu. Di sini adalah wahad ya, hu. Di sini hu-nya dhamir. Isim yang apa diidhafahkan kepada dhaim, maka dia dihukumi sebagai ma'rifah. Maka dia ditakwil. Takwilnya apa? Menjadi munfaridan. Saja, maksudnya saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Maka dia munfaridan, takwilannya berarti sama saja. Ketika dia munfaridan, maka dia berbentuk apa namanya? Nakirah. Karena ini memang ma'rifah ya, wahdahu. Ini ma'rifah karena dia disambungkan dengan dhamir. Kenapa dia disebut hal? Ya. Padahal dia bentuknya ma'rifah. Maka kita ketahui di sini wahdahu ya, wahdahu dia sebenarnya adalah nakirah, kemudian ada dhamir. Maka ditakwilah kepada bentuk takwilnya
sama saja takbilnya dalam bentuk nakiroh dia munfaridan, sama saja artinya, yakni saja atau sendiri ya. La ilaha illallah wahdahu, bisa diartikan saja atau bisa diartikan sendiri. Ini takwilannya. Al jumlatu ba'da nakirah adalah sifatun. Misal rajulun yarkabus sayyarata. Mana sifat, yakni yarkabu. Ba'da nakirah. Nakirah ada rajulun ya. Jumlah setelah nakirah dia disebut sifat. Mana sifatnya? Yarkabu, dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Al jumlatul ismiyatu la taqa'a halan illa ba'dal wawi. Wa hadil wawu tusamma al wawul haliyah misal la tashrab wa anta qa'im. Ya, maksudnya seperti pada contoh yang tadi sudah disebutkan ya, bahwasanya jumlah ismiyah yang terletak tidak menduduki hal kecuali ba'dal wawi, yakni setelah harfun wa, yakni dinamakan juga wawu haliyah. Wawu haliyah seperti pada contoh la tashrab, janganlah kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Fi mahal ya, jumlah ismiyah ini nanti ada fi mahali nasbin, sebagai hal, menempati kedudukan pada nasab sebagai hal. Al-halu tabi'un li sahibil hal fi jinsihi wa adadihi illa in kana sahibul hal jam'an ghairu aqilin fal halu mufradun mu'annathun. Al-hal mengikuti untuk sahibnya maksudnya sahib yang dibersamai pada keadaan itu ya, mengikuti pada jenisnya, pada bilangannya ya, kecuali ya berupa sahibul halnya berupa jam'an ghairu aqil, atau jamak yang tidak berakal, maka halnya fal halu mufradun mu'annas ya. Seperti pada contoh ishtaritul kitaba, jadi datan ya. Jadi makna di sini jadi datan mengikuti al-kitaba dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk iya ma'rifah ya. Ya, afwan, maksudnya dalam bentuk jenisnya ya. Dia dalam bentuk jenisnya. Maka di sini al-kitaba oh ini salah ya, salah. Iya, ini salah penulisan di sini ya. Ini seharusnya di sini bukan kitaba dari dia malah mufrad ya. Bukan jamak. Nah, di sini kita coret ya. Ini nah diganti dengan menjadi al-kutuba kutuba ya. Jadi bacanya misal contoh ishtaritul kutuba jadi datan ya. Sini adalah saya telah membeli kitab-kitab ya, yang baru ya. Jadi dia mengikuti jamaknya, jamak yang tidak berakal maka dihukumi sebagai mufrad mu'annas. Maka di sini dia menjadi mufrad mu'annas ya, mengikuti jenisnya. Nah, untuk hal ini mudahnya kita sebagai pemula di sini ya, bahwasanya hal di sini adalah bisa diterjemahkan dalam keadaan, atau ketika kita hendak mengatakan bahwa isim yang mansub dia berupa hal, maka dia berbentuk nakiroh ya, dan terletak setelah
ma'rifah. Terletak setelah ma'rifah di sini dia nanti bisa berupa mufradat, ya, yakni bukan jumlah, kemudian tidak pula juga jar majrur atau dzaraf, ya. Dan hal juga berupa murokabah, yakni susunan dari bentuk jumlah, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ketika jumlah ismiyah, maka syaratnya nanti didahului oleh wawul haliyah. Kemudian kaidah kullu jumlatin, jadi setiap jumlah yang terletak setelah nakirah maka dia sifat, ya, bukan hal, ya. Demikian pembahasan pada hal ini, insyaallah sedikit tapi ada yang masuk atau ada yang paham daripada terlalu panjang lebar, ya. Karena pembahasan di kitab Muyassar ini memang dibikin ringkas dan penyampaiannya juga tidak sedetail pada kitab-kitab yang di atasnya. Maka dengan dasar-dasar yang sudah dipaparkan di bahasan-bahasan yang ringan, maka menjadi dasar kita untuk memahami yang lebih detail, lebih lanjut lagi. Cukup bagi kita misalkan untuk memula hal, ya berarti dia berupa keadaan isim yang masuk, dia berupa nakiroh, ya. Kemudian dia berarti bisa berupa dzaraf, ya. Dia berupa jar majrur, ya. Maka itu sudah mencukupi dasar bagi pemula. Naam, demikian yang dapat disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.